Salam sehat, selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu tanggal 31 Januari. Perasaannya seperti hari-hari ini berjalan cepat. Dia datang dan berlalu demikian cepatnya. Padahal satu hari tetap 24 jam. Tapi rasanya perasaan kita hari-hari itu cepat berlalu. Hari ini disebut Minggu Prapaskah, Septuagesima. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 31 hingga 37. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluarlah daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita semua. Saudaraku yang kekasih, Minggu Septuagesima dan juga minggu depan Minggu Seksagesima itu merupakan minggu-minggu Prapaskah. Artinya pada minggu-minggu tersebut kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kepentingan semua manusia sebelum dia disalibkan dan sebelum dia kembali dari liang kubur, bangun kembali, hidup kembali, Paskah yang amat berbahagia itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saudaraku, kalau kita baca Injil Matius pasal 9 ayat 35 yang berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu kutipan dari Injil Matius pasal 9, 35 tadi. Kalau saya simpulkan itu untuk kita semua supaya gampang kita ikuti khotbah ini, Tuhan Yesus melakukan 3M. 3M. Bukan memberi uang 3 miliar, tapi melakukan 3M. Apa itu? M yang pertama, dia mengajar firman Tuhan. M yang kedua, dia memberitakan Injil tentang keselamatan. Dan M yang ketiga, dia menyembuhkan penyakit dan kelemahan-kelemahan manusia. Itu yang dia lakukan. Dan luar biasa bahwa Yesus dikatakan dalam Injil Matius 9 tadi, dia bergerak, berjalan dari desa ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mobile. Dia tidak menunggu orang-orang atau manusia datang ke bait Allah, tapi dia pergi untuk menemui orang itu dan dia menolong mereka sesuai dengan keadaan orang tersebut. Saudara yang kekasih, firman itu sangat berkuasa. Dan firman yang dikatakan Tuhan Yesus itu juga sangat-sangat berkuasa dan berpengaruh.
Dengan firman itulah dia mengajar, dengan firman itulah dia juga memberitakan kerajaan Allah, Injil itu, dan dengan firman itu juga dia mengusir setan seperti dalam nas ini. Katakanlah, dengan firman itu dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang tuli, yang buta, dan lain-lainnya. Saudara, 3M tadi juga dilaksanakan oleh gereja-gereja sekarang ini. Kita lihat, gereja juga melaksanakan pendidikan kepada anak-anak mulai dari TK sampai perguruan tinggi, dan di situ mereka diajar akan firman Tuhan. Sekolah-sekolah didirikan sampai perguruan tinggi, universitas pun ada didirikan. Gereja juga melaksanakan pemberitaan Injil, berita keselamatan itu melalui kebaktian-kebaktian di gereja ataupun kebaktian lingkungan ataupun dalam persekutuan-persekutuan yang lebih kecil. Tapi kita juga melihat aktivitas dari gereja itu untuk meneruskan, mewujudkan apa yang telah sebelumnya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gereja juga berupaya untuk memberikan kesembuhan. Puskesmas, rumah sakit, balai-balai poliklinik, pelayanan-pelayanan sesudah selesai kebaktian minggu di gereja untuk menolong orang yang sakit, memberi obat-obatan, itu juga bagian daripada pelayanan Tuhan Yesus sebelumnya. Saudara, bersyukurlah gereja melaksanakan itu untuk anggotanya, untuk orang lain juga. Dalam nas ini diceritakan Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum di Galilea, dan pada hari Sabat itu dia masuk ke Bait Allah, dan di sana dia mengajar dan juga menyembuhkan. Di situ juga dia berkhotbah. Tapi dia penuh kuasa. Dari mana kuasanya itu? Saudaraku, seseorang yang berhubungan erat, berhubungan intim dengan Tuhan oleh Roh Kudus itu, maka seseorang itu menerima kuasa. Kuasa untuk berbicara. Dan bicaranya akan dipahami semua orang, dan suaranya juga berwibawa. Dengan Roh Kudus itu kita juga boleh menyampaikan berita kesukaan, bahkan dengan Roh Kudus itu seseorang punya kuasa untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sini, saya baca untuk kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah Tuhan Yesus. Karena roh itu yang dia terima, maka dia punya kuasa untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menolong orang per orang, untuk melepaskan beban-beban penyakit, penderitaan daripada setiap orang yang datang dan menerimanya, percaya kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan dalam nas ini bukan seperti seorang dukun. Dukun dengan ucapannya, dengan mulut yang komat kamit begitu, mengucapkan kata-kata tertentu, kemudian memercikkan air yang sudah diramu dengan daun-daunan, dan dengan tiba-tiba dia bersuara keras, keluar! Dan selesailah pengobatannya dan dia menerima pembayaran.
Yesus bukan dukun. Yesus anak Allah yang menerima Roh Kudus. Dan karena itu dia mampu untuk berbicara, untuk berkhotbah, mengajar, bahkan menyembuhkan. Itu yang dilakukan pada nas yang kita baca barusan. Saudara, sekarang ini kita diancam oleh COVID-19 dan oleh ahli-ahli mengatakan bahwa sudah muncul juga COVID jenis baru, variasi yang baru, dan sudah melanda dunia ini. Hampir 70 negara yang sudah dilanda oleh jenis yang baru itu. Di Indonesia, kita diinformasikan bahwa lebih dari 1 juta warga Indonesia yang terpapar. Dan kita saksikan setiap hari banyak sekali orang-orang yang meninggal dan dikuburkan. Sedemikian cepatnya kematian itu sehingga pemerintah atau katakanlah seperti DKI selalu mencari lahan-lahan yang baru untuk tempat pemakaman daripada orang yang meninggal karena COVID tadi. Itulah suasana yang kita lihat dan kita alami. Dan juga ada dari warga kita, mungkin anggota keluarga kita juga yang kena COVID, dan kita berduka cita karena mereka meninggal dunia. Saudaraku, kita berdoa semoga mereka-mereka yang terpapar, yang dirawat sampai hari ini, mereka boleh sehat kembali, COVID-nya hilang kembali, dan mereka bersama-sama ketemu dengan anggota keluarganya. Tapi Tuhan Yesus dengan firman yang sangat berkuasa itu, perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita bahwa Dia ada yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang menyelamatkan kita dari ancaman penyakit, bahkan dari kematian sekalipun. Yang penting bagi kita, saya kira, ialah kita ikuti protokol kesehatan itu. Memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, menjauhi kerumunan orang banyak, dan kalau boleh di rumah bekerja, dan kalau terpaksa keluar rumah untuk melaksanakan tugas. Saudaraku, Tuhan Yesus menolong kita dan Dia memberi apa yang kita butuhkan. Pesan kedua dan sebagai penutup daripada khotbah ini dikatakan, jangan hanya mengagumi, tetapi percayai Yesus sebagai penolongmu. Jangan hanya mengaguminya, tapi percayai bahwa Yesus itulah penolongmu. Orang-orang di Kapernaum itu, dalam bait Allah itu menyaksikan kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan mereka dikatakan dalam ayat ini 36-37, mereka kagum. Mereka heran luar biasa. Mereka memuji, kagum begitu. Tapi sayang, mereka belum menerima Yesus sebagai juru selamat manusia. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi hatinya belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ibarat penonton yang menyaksikan ada akrobatik yang naik sepeda di atas bentangan besi baja. Dia naik sepeda begitu tenang dari sini sampai ke sana, ke ujung sana, dan kembali lagi ke sini. Orang kagum, orang tepuk tangan menyaksikan
kemahiran daripada atlet tadi. Tapi tatkala ditanya, siapa yang mau ikut dibonceng? Satu orang pun tidak ada yang mau. Takut, tidak percaya akan kemampuan daripada atlet tadi. Kadang-kadang begitulah kita dalam hidup ini. Kita mengagumi, kita kagum umpamanya atas pemandangan yang indah, atas danau yang indah, Danau Toba, Tondano dan lain-lain. Tapi itu hanya tinggal pandangan saja. Belum sampai iman kita untuk melihat sesungguhnya di balik itu Allah lah yang menciptakannya. Saudara, jangan hanya mengagumi Tuhan Yesus, tapi percayalah kepadanya. Orang di Nazaret itu, kalau kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 53 sampai 57, orang di Nazaret, kampung halaman Tuhan Yesus itu menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka kagum, tapi mereka berkata, kan itu anaknya Yusuf tukang kayu, kita kenal kok, saudara-saudaranya juga kita tahu. Selalu melihat ke belakang, background daripada seseorang itu membuat kita kadang-kadang susah dan sulit untuk menerimanya, mempercayainya sebagai orang yang berhasil. Orang-orang di Kapernaum ini juga, mereka kagum, tapi tidak percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, sekiranya ini di kota Sodom dan Gomora yang penuh dengan kebejatan itu, penuh dengan dosa itu, melihat mujizat ini, mereka akan percaya. Tapi kamu yang sudah menyaksikannya langsung, hanya kagum, hanya heran, dan belum percaya. Saudara, marilah kita untuk ikut akan Tuhan Yesus, percaya akan firman-Nya. Percaya itu apa sih artinya? Bahasa praktisnya saya katakan, percaya artinya saya menempatkan sesuatu di tempat yang saya percayai. Atau bahasa yang lebih tinggi, percaya itu artinya saya menempatkan, meletakkan diri saya kepada Dia yang saya percayai, kepada Tuhan Allah, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang saya percayai. Anda kan akan menaruh surat-surat berharga, ijazah, ataupun akte-akte tanah dan lain-lain di tempat yang aman seperti safety box di bank itu. Anda kan menyimpan uang Anda bukan di bank sembarangan, tapi di bank yang Anda percayai, dan Anda tidak tergiur walaupun ada tawaran dengan bunga yang lebih tinggi dari arisan, dari simpan pinjam, tapi Anda tidak mau itu karena Anda merasa aman dan Anda percaya akan bank sehingga Anda menaruh uangmu di situ. Begitulah hidup ini. Percaya artinya saya taruh hidup saya sekarang ini, masa depan saya, dan untuk seterusnya hanya dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Semoga firman ini memberikan ketenangan kepada kita. Saudara-saudaraku yang berduka dan mengalami pergumulan, saya sampaikan ayat daripada firman Tuhan yang berbunyi, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan berduka cita, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Terima kasih Engkau Tuhan Yesus menolong manusia dari dulu sampai hari ini. Melalui gereja-Mu, Engkau mengajarkan firman kepada semua orang, kepada kami.
Melalui gerejamu juga dan badan-badan yang lain, Engkau memberitakan Injil keselamatan itu kepada kami dan semua umat manusia. Oleh karena kuasa-Mu-lah, maka Engkau juga memberikan kesembuhan, bahkan hal-hal mukjizat-mukjizat yang lain yang menghibur kami, yang menguatkan kami, yang menolong kami supaya kami kuat dalam hidup ini dan mampu menapaki perjalanan ini hari lepas hari. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk mereka yang sekarang masih terpapar oleh COVID ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan mereka, mengusir COVID itu dari tubuh mereka, sehingga mulai mereka ketemu dengan keluarganya dalam keadaan sehat dan sukacita. Yang masih dalam perawatan, yang masih diisolasi untuk kesembuhan, berkati mereka ya Tuhan, dan berikan juga kekuatan batin serta iman kepada mereka. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, sahabat kami, teman sekerja, gereja kami, dan bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan datang memberkati mereka semua, supaya kami bersukacita di dalam Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin.